Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, good morning ya, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita semua. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira kita pernah tidak melihat perlombaan lari dalam setiap hidup saudara dan saya? Pernah Bapak Ibu Saudari melihat perlombaan lari? Ya, mungkin rata-rata setiap kehidupan kita semua pernah ya Bapak Ibu Saudari melihat perlombaan lari. Semua pelari itu Bapak Ibu Saudari start dari garis yang sama, ya, namanya garis start. Lalu kemudian mereka berada di lintasan yang sama atau di jalur ya lomba yang sama Bapak Ibu Saudari. Dan mereka ketika berlari juga menuju garis finish yang sama. Saudara, dan yang pertama mencapai finish itu adalah pemenangnya. Sedangkan yang lain bisa juara 2, juara 3 dan lain sebagainya. Tetapi tahukah kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tahukah saudara, hidup ini bukan perlombaan lari. Tetapi hidup ini Bapak Ibu Saudari itu lebih seperti sebuah taman di dalam setiap hidup saudara. Ya, hidup ini seperti di sebuah taman. Di taman itu ada berbagai macam bunga. Ya, ada mawar atau bunga mawar yang mekar di musim semi. Ada bunga melati yang mekar di musim panas. Ada bunga krisan yang mekar di musim gugur, Bapak Ibu Saudari. Ada bunga edelweiss yang hanya mekar di musim dingin. Ya, bahkan kalau edelweiss itu bisa tumbuh di ketinggian pegunungan, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya, hidup ini lebih seperti sebuah taman. Dan di taman itu ada bunga-bunga seperti itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, apakah saudara pernah melihat bahwa bunga mawar itu marah karena ternyata bunga melati itu mekarnya terlebih dahulu dalam setiap kehidupannya? Saudara, apakah saudara pernah melihat bunga krisan itu iri karena mawar itu lebih harum di dalam setiap kehidupannya? Pernah Bapak Ibu Saudari, saudara melihat bunga-bunga itu komplain karena ada bunga yang lain yang lebih mekar atau lebih wangi dari setiap kehidupannya, atau yang bisa tumbuh di pegunungan tetapi dia tidak bisa? Ada yang marah karena itu Bapak Ibu Saudari? Tentu tidak. Ya, tentu tidak Bapak Ibu Saudari. Karena setiap bunga itu memiliki musimnya masing-masing dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi kita, manusia ini, seringkali melakukan hal itu. Saudara, kita bisa marah karena orang lain menikah lebih dahulu. Kita bisa iri karena orang lain lebih sukses. Suksesnya lebih cepat dari setiap kehidupan saudara dan saya. Kita cemas karena orang lain dipromosikan, sementara kita masih di posisi yang sama. Saudara, kita marah, kita iri karena bisnis orang lain lebih maju daripada kita. Karena pelayanan orang lain lebih dipakai daripada setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita iri karena mereka sudah punya rumah, kita belum. Kita iri karena mereka sudah punya anak, kita belum. Atau anak-anak mereka ada di university yang bagus di dalam setiap hidup mereka, tetapi kita belum. Atau anak-anak kita di sekolah-sekolah yang biasa. Saudara, kita lupa bahwa kita adalah bunga yang berbeda dengan musim yang berbeda. Ingat baik-baik hal ini. Saudara, seringkali kita lupa bahwa kita adalah bunga, tanda kutip ya, yang berbeda ya, dengan musim juga yang berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ada seorang petani yang menanam padi, menanam jagung di ladang yang sama. Saudara, padi itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk panen. Ya, sedangkan jagung membutuhkan waktu 3 bulan. Bapak Ibu Saudari, kurang lebih. Bapak Ibu, si petani itu tidak marah pada padi yang mungkin karena lebih lambat dari jagung itu untuk panennya. Petani itu tahu bahwa padi dan jagung memiliki siklus yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, atau saudara coba bayangkan ada seorang ibu yang mengandung 2 anak dalam rahimnya, ya, anak kembar Bapak Ibu Saudari. Yang satu lahir lebih dahulu,
Sedangkan bayi yang kedua lahir beberapa menit kemudian. Mungkin Bapak Ibu Saudari, saudara punya anak kembar, atau Bapak Ibu Saudari pernah menemukan anak kembar dalam setiap kehidupanmu, oleh keluarga besarmu dan lain sebagainya. Ada yang lahir beberapa menit kemudian. Saudara, sang ibu atau mamanya tidak akan berkata kepada anak yang baru lahir itu, "Oh, kamu anak pertama, kamu lebih berharga." Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, dia tidak mengasihi anak yang kedua. Saudara, dia akan mengasihi kedua anak itu dengan sama. Karena keduanya adalah anaknya. Bukan karena lahir lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Tapi dua-duanya berharga. Saudara-saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang Allah lakukan. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita dilahirkan dalam kandungan, tanda kutip ya Bapak Ibu Saudari, waktu Tuhan itu. Saudara dan saya dilahirkan dalam kandungan waktunya Tuhan. Beberapa dari kita lahir lebih dahulu dalam kesuksesan secara materi. Ada orang-orang yang dikenal, ada yang kehidupannya diberkati, Bapak Ibu Saudari. Beberapa dari kita mungkin lahir lebih dahulu dalam kesuksesan duniawi. Beberapa mungkin lahir ya Bapak Ibu Saudari nanti kemudian ya menikmati atau bagaimana Tuhan memberkati setiap anak-anaknya ya Bapak Ibu Saudari di waktu-waktu yang terkemudian. Tetapi ingat, saudara, semua kita itu sama-sama dikasihi oleh Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan saudari kata indah di sana. Saudara, dalam bahasa aslinya kata ini berarti ya tepat, sesuai, serasi, cocok pada tempatnya. Allah tidak berkata, "Aku akan membuatmu indah loh ketika kamu berhasil seperti orang itu. Nanti kalau kamu sudah berhasil seperti orang itu, aku akan membuat kamu indah." Allah tidak berkata seperti itu. Tetapi Allah berkata, "Kamu itu sudah indah pada waktuku yang sempurna." Amin. Karena kamu berada di tempat yang tepat dalam rencanaku di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bertanya di dalam setiap hidup saudara, "Tuhan, kapan giliranku? Tuhan, mengapa dia dan bukan aku yang mendapati keberhasilan, kesuksesan di dalam setiap hidupku? Tuhan, apakah aku tertinggal? Kenapa dia terlebih dahulu ada di dalam universitas yang bagus, diterima di universitas yang baik, atau mungkin saudara ketika kalian kuliah, dia yang diterima dosen terlebih dahulu, yang menyelesaikan tugas akhir, ya, dan saudara mungkin belum kelar, belum selesai dan lain sebagainya. Tuhan, apakah aku tertinggal dari orang-orang itu? Teman-temanku pada lulus, aku belum. Bapak Ibu, Tuhan menjawab tentunya kalau saudara bertanya, kapan giliranku untuk berhasil? Kapan giliran usahaku diberkati? Kapan giliran rumah tanggaku memperoleh setiap perkenananmu, seperti orang-orang yang mungkin bertestimoni, bersaksi di dalam setiap hidup mereka bagaimana tangan Tuhan menyertai hidup mereka. Kapan giliranku Tuhan? Dan Tuhan tentunya menjawab, "Anakku, kamu tidak tertinggal. Kamu berada di jalur yang aku tetapkan untuk kamu. Aku tidak membandingkan kamu dengan siapapun. Aku hanya memintamu untuk mengikuti aku." Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk belajar mempercayai waktu Allah. Bahkan ketika kita tidak mengerti, bahkan ketika kita merasa terlambat, bahkan ketika dunia berkata kita gagal. Saudara-saudari yang terkasih, karena waktu Allah itu selalu sempurna. Dan kita semua indah pada waktu Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan pagi hari ini, bahwa kehidupan kita punya timeline-nya masing-masing. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah yang hidup, saudara, hidup kita punya timeline-nya masing-masing.
punya waktunya masing-masing. Jangan sibuk membandingkan dirimu dengan timeline kehidupan orang lain. Jangan sibuk, Pak, Bu. Tidak apple to apple. Ya, saya sendiri tidak mau dibandingkan kehidupan saya dengan orang lain, dengan pelayanan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak apple to apple. Apalagi membandingkan dengan pelayanan orang-orang yang sudah berhasil secara tanda kutip, ya Bapak Ibu Saudari, di dunia ini mereka berhasil punya gedung, berhasil membeli, ya Bapak Ibu Saudari, aset untuk gereja dan lain sebagainya. Saya tidak pernah tahu proses yang terjadi dalam setiap hidup mereka, tetapi saya percaya ada proses Tuhan sehingga satu ketika Tuhan menghadirkan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari dikenal, atau mungkin Bapak Ibu Saudari orang-orang bisa mereka bawa kepada Tuhan lewat setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari, ya kita punya kehidupan timeline masing-masing. Jangan sibuk membandingkan dirimu dengan timeline orang lain. Saudara, mungkin pernah kita merasa tertinggal dalam hidup ini. Saudara melihat teman sebaya sudah menikah, atau sudah punya rumah, sudah sukses di dalam hidup mereka, di dalam karir. Ada yang pergi ke luar negeri, saudara masih di kampung halaman. Ada yang pergi mungkin Bapak Ibu Saudari, ya merantau sudah berhasil, saudara masih ada di kota saudara, masih begitu-gitu saja hidupmu dan lain sebagainya. Sementara saudara dan saya mungkin ada di tempat yang sama. Atau mungkin saudara melihat saudaramu, ya di satu keluarga atau satu darah, atau mungkin saudara seiman yang melayani dengan luar biasa, sementara kita merasa pelayanan kita biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, adik-adik dimanapun kalian berada, ya kalau kalian di bawah umur saya berarti adik-adik saya panggil. Saudara, di era media sosial ini, godaan untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain itu semakin kuat. Ya, setiap hari saudara disuguhi dengan highlight reel kehidupan orang lain. Dengan pernikahan mereka, nikahnya mewah. Jabatannya dapat promosi dia. Oh ternyata dia sudah memiliki ya anak. Karena ada kelahiran anak yang terjadi dalam setiap kehidupannya. Wah ternyata pencapaian-pencapaian di dalam setiap kehidupan orang-orang yang kita tonton itu, yang kita baca di handphone kita masing-masing, akhirnya membuat kita bertanya, kenapa Tuhan aku belum seperti mereka? Kenapa Tuhan jalanku berbeda? Kenapa tidak ada orang yang suka dengan aku dan lain sebagainya? Kenapa hidupku biasa-biasa saja? Saudara, saya ingin membawa kita semua kepada sebuah kebenaran Alkitabiah yang tentunya memulihkan dan membebaskan setiap hidup saudara dan saya. Setiap dari kita, saudara memiliki timeline-nya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara dan saya tidak perlu membandingkan setiap hidupmu dengan orang lain, karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang unik dalam diri kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak perlu kita membandingkan dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita semua, ya, karena Bapak Ibu Saudari, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang unik di dalam dirimu masing-masing. Saudara, tadi di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan Bapak Ibu Saudari, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kata masa dalam bahasa Ibrani itu zaman, yang berbicara tentang waktu yang ditetapkan, waktu yang sudah dijadwalkan, ya, waktu yang spesifik. Itulah kata masa, ya, memiliki pengertian Bapak Ibu Saudari. Ya, zaman itu artinya adalah waktu yang ditetapkan, waktu yang sudah dijadwalkan, waktu yang spesifik. Ya, jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara, dalam pasal ini Salomo menyajikan beberapa hal yang nanti kita akan belajar. Ya, ada 14 pasang ya kata Bapak Ibu Saudari, antitesis yang menunjukkan bahwa setiap peristiwa hidup kita berada di dalam kendali Tuhan. Saudara, saya bacakan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 juga dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi
manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi yang pertama saya mau mengajak kita semua, atau di bagian pertama ini, saudara, Allah itu adalah penulis timeline kehidupan kita masing-masing. Allah itulah yang mengatur segala sesuatu pada waktunya. Karena dialah sang penulis timeline kehidupan kita masing-masing. Perhatikanlah kata indah di sini, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Ibraninya Yapeh. Yapeh itu berarti saudara tepat. Dia membuat segala sesuatu tepat waktu, ya. Dia membuat segala sesuatu sesuai atau indah pada tempatnya. Saudara, bukan berarti semua yang kita alami itu enak di dalam setiap hidup saudara. Tetapi dari sudut pandang Allah, setiap waktu adalah saat yang indah. Setiap waktu adalah saat perkenanannya hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Allah adalah penulis skenario kehidupan kita semua. Saudara, kita tidak membaca setiap naskah yang Tuhan tulis itu secara utuh. Mungkin kita tidak membaca naskahnya secara utuh. Saudara, mungkin kita hanya melihat satu halaman demi satu halaman yang kita buka setiap hari di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi percayalah bahwa Dia yang telah menulis akhir cerita dengan sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau kita belajar dari Musa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah hidup Musa. Dalam logika manusia, usia 40 sampai 80 tahun, saudara, itu adalah masa yang prima, ya, masa di mana ada kekuatan, masa di mana produktif pada umur 40-an tahun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru di usia itu Allah malah membawa Musa ke Midian menggembalakan domba selama 40 tahun. Bayangkan, dari umur 40 tahun dipanggil, ya, lalu kemudian Allah bawa untuk menggembalakan domba juga selama 40 tahun. Saudara, di mata manusia itu adalah waktu yang terbuang. Ngapain umur 40? Ya Bapak Ibu Saudara, menggembalakan domba selama 40 tahun lagi, Bapak Ibu Saudara. Saudara, di mata manusia itu adalah waktu yang mungkin terbuang. Tetapi bagi Allah itu adalah persiapan bagi Musa yang sempurna. Saudara, Musa tidak membuang waktu itu. Ia sedang dipersiapkan di padang gurun untuk memimpin sebuah bangsa atau satu bangsa yang tentunya juga akan berjalan di padang gurun di dalam setiap kehidupan bangsa tersebut. Jadi Allah mempersiapkan Musa, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupannya. Lewat Musa ini kita belajar, Allah memiliki metodenya sendiri. Sampai Musa dipanggil dan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Ya Bapak Ibu Saudari, lewat setiap tulah yang terjadi dalam setiap kehidupan bangsa Mesir pada saat itu, ternyata Allah memiliki metodenya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Tuhan yang terpenting bukanlah produktivitas versi manusia. Catat baik-baik, karena banyak orang muda kan, ada yang ditekankan sebelum umur 30 tahun harus dapat 1M pertama, gitu Bapak Ibu Saudari, ya. Ada juga yang seperti itu. Lo kalau belum sukses umur 40 tahun, belum pegang uang misalkan puluhan miliar, 100 miliar atau berapa miliar, kamu tuh masih miskin dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu loh Pak Bu, ya, yang kita tonton di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan mereka bangga dengan kesuksesan mereka yang mereka raih di masa muda dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ingatlah baik-baik, Allah memiliki metodenya sendiri. Bagi Tuhan yang terpenting bukanlah produktivitas versi manusia, tetapi bagi Tuhan yang paling penting adalah efektivitasmu melakukan kehendaknya pada saat yang Dia kehendaki dalam hidupmu dan hidupku. Itulah bagi Tuhan yang penting. Bukan masalah cepat-cepatan berhasil, tetapi saudara melakukan kehendak Tuhan tidak pada saat-saat yang Dia kehendaki dalam hidupmu. Walaupun tidak ada orang yang melihatmu. Siapa yang mau melihat Musa menggembalakan domba selama 40 tahun? Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Musa setia menggenapi setiap panggilan Allah di dalam setiap hidupannya.
Saudara, ini kalau kita belajar dari Musa, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar daripada Tuhan Yesus, saudara melihat ya sang teladan sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Injil Lukas itu mencatat bahwa Tuhan Yesus pada usia 12 tahun, saudara dia menunjukkan atau sudah menunjukkan hikmat yang luar biasa di bait Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Saudara, walaupun pada umur 12 tahun hikmatnya begitu luar biasa di bait Allah itu, setelah itu dia kembali ke Nazaret. Dia hidup mungkin dalam ketidakjelasan yang kita tidak tahu selama 18 tahun Tuhan Yesus itu kemana dan lain sebagainya. Sampai nanti hingga usia 30 tahun Bapak Ibu Saudari. Jadi dari umur 12 sampai 30 tahun, ya 18 tahun itu Alkitab tidak mencatat. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Yesus hanya seorang tukang kayu di kota kecil itu. Saudara, tidakkah itu membingungkan? Di usia 12 tahun menunjukkan hikmat yang luar biasa. Tetapi 18 tahun Bapak Ibu Saudari, Alkitab tidak mencatat kemana dia dan lain sebagainya. Hingga nanti di usia 30 tahun baru dia menampilkan diri kembali. Tidakkah itu membingungkan di dalam setiap kehidupan kita? Saudara, anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia, tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya, saudara, dalam kesepian, dalam keremangan yang kita tidak tahu di mana itu. Ya, Alkitab hanya mencatat di umur 12 tahun, ya, kalau sebelumnya waktu dia bayi, dan sesudahnya waktu 30 tahun, 3,5 tahun sampai dia disalib, Bapak Ibu Saudari. Tapi ada 18 tahun, Alkitab tidak mencatat kemana Tuhan Yesus itu. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun nanti bisa kita jelaskan juga kemana itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam budaya-budaya Yahudi. Saudara, tidakkah itu sebenarnya membingungkan setiap hidup kita semua? Anak Allah yang datang menyelamatkan dunia tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya, saudara, dalam hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh dunia. Dan ini mengajarkan kita, Allah itu tidak terburu-buru. Allah itu tidak terburu-buru Bapak Ibu Saudari. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Dia bekerja dengan ritmenya sendiri dalam setiap hidup kita semua. Kalau mungkin saudara punya anak umurnya udah 30, 33 tahun, belum dapat jodoh, ya, belum dapat pacar, belum menikah dan lain sebagainya. Saudara nggak usah, kamu kapan nikah? Kapan nikah? Nggak usah tanya-tanya seperti itu Pak Bu. Doakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan tidak selalu terburu-buru. Tuhan mempersiapkan anak-anak tersebut. Ya, lebih bagus Tuhan mempersiapkan mereka sebelum mereka menikah daripada mereka salah langkah ketika mereka sudah menikah. Ternyata pernikahannya malah melukai setiap kehidupan mereka. Saudara, Allah tidak terburu-buru. Dia bekerja dengan ritmenya sendiri. Percayakanlah anak-anakmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan kalau dia belum menikah. Kalau dia belum bekerja gimana? Sudah tamatan S1, sudah tamatan S2, tetapi belum bekerja. Saudara, ingat ya, Allah bekerja dengan ritmenya sendiri. Bawalah anak-anakmu dalam doa. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Bawalah hidupmu dalam setiap doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang pertama. Allah adalah penulis timeline kehidupan kita masing-masing. Ya, Bapak, Ibu, saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak dapat menyelami, ya, manusia tidak akan menyelami apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Saudara, kita tidak akan pernah menjangkau apa yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah pernyataan tegas kalau dikatakan tidak dapat menyelami di sana. Ya, inilah pernyataan tegas tentang keterbatasan manusia. Saudara, kita tidak bisa melihat akhir, ya. Kita tidak bisa melihat cerita itu di akhir itu, dari awal sampai akhirnya. Saudara, seperti Allah melihat dari awal sampai akhir kehidupan kita. Kita mungkin hanya melihat secuil dari keseluruhan rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Salomo itu menggunakan 14 pasang antitesis. Ya, pertama 7 perkataan-perkataan yang positif, yang 7-nya lagi pasang, ya Bapak Ibu Saudari, kata-kata negatif. Ya, saudara, dalam Ibrani kata 7 itu melambangkan kesempurnaan. Salomo itu menunjukkan bahwa seluruh dimensi kehidupan manusia
dari kelahiran hingga kematian. Kalau saudara melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 itu. Saudara, Salomo menunjukkan bahwa seluruh dimensi kehidupan manusia, dari kelahiran sampai kematian, dari kesedihan hingga sukacita, semua berada dalam kendali sempurna Allah. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kata-kata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu Saudari, yang Salomo tulis seperti ini, ya. Kata pertama ada kata lahir, lalu saudara dibandingkan dengan kata mati. Ya, lalu kemudian kata kedua ada kata menanam, lalu kemudian dibandingkan dengan kata mencabut. Lalu kemudian yang ketiga ada kata membunuh dibandingkan dengan kata menyembuhkan. Yang keempat ada kata merobohkan, ya, dibandingkan dengan kata membangun. Yang kelima ada kata menangis dibandingkan dengan kata tertawa. Lalu kemudian ada kata berkabung dibandingkan dengan kata menari. Dan lalu kemudian yang terakhir ada kata membuang batu. Lalu kemudian ada kata juga dibandingkan dengan mengumpulkan batu. Dan puncak dari semua ini adalah di ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ternyata ada keteraturan ilahi dalam setiap kekacauan-kekacauan hidup manusia. Ada keteraturan-keteraturan ilahi dalam kekacauan hidup manusia. Seperti yang saya pernah alami. Saya ini sudah tidak ada orang tua dari sejak saya umur bukan kelas 1 atau 2 SMA. Ya, dua-duanya sudah tidak ada. Orang tua pertama yang mama, Bapak Ibu Saudari meninggal waktu saya 1 SMP. Orang tua yang papa, Bapak Ibu Saudari itu meninggal waktu saya kelas 1 atau 2 SMA. Ya, jedanya kalau tidak salah 4 tahun berarti 2 SMA. Ya Bapak Ibu Saudari. Pada saat itu saya merasa hidup saya pasti kacau, Pak. Gak ada dong. Saya nggak tahu siapa yang akan sekolahkan saya. Saya tidak tahu siapa yang akan kasih makan saya. Saya tidak tahu siapa yang akan menampung saya pada saat itu bersama dengan kakak saya, adik saya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Wah, saat itu saya berpikir, kenapa kejadiannya seperti ini? Kenapa keadaannya seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan seperti ini dan lain sebagainya? Saudara, pada saat itu awal-awalnya seperti ada kekacauan di dalam setiap pikiran saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena tidak ada orang tua lagi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata berjalannya waktu, saudara, wah ternyata saya memahami, ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam kekacauan-kekacauan tersebut pun ada keteraturan Allah yang Allah kerjakan dalam kehidupan keluarga saya. Ya, abang saya yang pertama dia pelayan Tuhan. Kakak saya yang kedua pelayan Tuhan juga. Pada waktu mudanya sungguh-sungguh juga. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saya pada masa-masa itu, Bapak Ibu Saudari dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari punya panggilan hati untuk melayani Tuhan dengan segenap kehidupan ini. Dari sejak masa muda saya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nggak ada dipanggil orang tua, mungkin saya tidak mengenal Tuhan. Mungkin saya akan masih tetap bandel, Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin saya tidak menemukan panggilan hidup saya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, ya, bahkan sampai hari ini, saudara, saya melihat setiap kekacauan itu beberapa puluh tahun yang lalu di mana papa mama saya sudah tidak ada. Saudara, ternyata Tuhan mengerjakan, ada keteraturan ilahi yang Tuhan rancang. Bapak Ibu Saudari, sampai sekarang, ya, menggembalakan di satu sidang jemaat di daerah Depok, Jawa Barat. Bapak Ibu Saudari, sudah hampir berapa tahunnya? 2011 Bapak Ibu Saudari, 2011 saya tamat, 2011 saya juga tamat, 2010 saya menikah, lalu kemudian 2011 saya tamat sekolah teologia, lalu kemudian langsung saya penggembalaan sampai sekarang 15 tahun. Tapi sebelumnya 7 tahun saya sudah melayani di gereja, melayani anak-anak muda, melayani orang tua juga. Jadi sekitar hampir 20-an tahun Pak Bu. Ya, hampir 20-an tahun, 22 tahun lebih. Hampir 22 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan percayakan kita semua karena kasih karunia Tuhan. Ada keteraturan yang Tuhan kerjakan. Saudara, itulah timeline Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Allah bekerja dengan ritmenya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Seringkali
di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kesalahan kita itu, kita ingin Allah bekerja dengan stopwatch kita. Kita ingin Allah bekerja dengan cara kita. Sementara dia bekerja bukan dengan stopwatch saudara, bukan dengan cara saudara, tetapi dia bekerja dengan kalender kekekalannya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari ya, kalau kita melihat di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, ternyata ada kedaulatan Allah ya, yang memegang kendali penuh atas sejarah dan kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada providensia Allah, ada penyediaan Allah. Allah itu secara aktif mengarahkan segala sesuatu menuju tujuan-tujuannya yang baik, walaupun saudara mengalami yang tidak enak dalam hidup saudara seperti Yusuf. Ya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini berarti kita semua belajar di dalam setiap hidup kita semua mempercayakan hidup saudara kepada kedaulatan Allah. Tapi ingat, saudara dan saya sebagai manusia juga punya tanggung jawab. Ya, saudara, kita menyebutnya, saudara, kedaulatan Allah itu bersama-sama dengan tanggung jawab manusia. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang nyata, tetapi Allah menggunakan keputusan-keputusan kita untuk mencapai tujuannya. Ya, Bapak Ibu Saudari, seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mungkin banyak kehidupan kita seperti Yusuf. Ya, Bapak Ibu Saudari, setiap keputusan-keputusan dalam setiap kehidupan kita semua, Allah memakai semuanya tetap, Bapak Ibu Saudari, untuk mencapai tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Jangan sesali setiap keputusan-keputusan yang sudah saudara buat hari-hari sebelumnya. Tapi tetaplah percaya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun keadaan-keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang saudara rindukan, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Allah tetap mereka-rekakan untuk kebaikan saudara dan saya, untuk kebaikan hidupmu, keluargamu. Tuhan, kenapa ya saya waktu nikah dulu gak jadi sama orang itu, padahal dia mungkin lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, ya lebih berbobot dan lain sebagainya. Kenapa ya? Saudara, gak usah tanya lagi kenapa kalau saudara sudah menikah. Bapak Ibu, nikmatilah setiap pernikahan Bapak Ibu Saudari. Nikmatilah pekerjaanmu yang Tuhan percayakan. Nikmatilah masa mudamu sebelum kamu menikah. Ya, nikmati, saudara. Dan saudara percayakan kepada Allah. Allah tetap mereka-rekakan untuk kebaikan buat hidupmu dan hidupku. Ya, mungkin juga ada yang sudah gagal menikah. Bapak Ibu Saudari, jangan sesali. Bukan berarti saya mendukung perceraian ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak pernah mendukung perceraian. Tetapi kalau itu terjadi dalam setiap hidup saudara, saudara, mungkin saudara sakit. Mungkin saudara melihat pasanganmu seperti itu dulunya sampai saudara cerai dan lain sebagainya. Tetapi mari sekarang kita mau menatap hari ini dan ke depan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Walaupun ada peristiwa-peristiwa sebelum-sebelumnya yang tidak mengenakan hatimu, saudara tetaplah percaya. Semua itu pun dalam rancangan Allah untuk kebaikan-kebaikan kita semua. Jangan terluka, ya. Jangan saudara hatimu terluka oleh orang-orang atau kisah-kisah di masa lalumu. Lepaskanlah pengampunan itu bagi setiap hidup mereka semua. Amin. Ini yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara, saya mengajak kehidupan kita punya timeline-nya masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ingat Allah adalah penulis timeline kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk belajar. Ada bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Ketika saudara membandingkan diri dengan orang lain, ada bahayanya Pak, Bu, dalam setiap hidup kita semua. Dalam Ayub 12, kita melihat Ayub yang sedang menderita. Dan apa yang ia lakukan? Ia membandingkan dirinya dengan orang fasik yang hidupnya tentram, Bapak Ibu Saudari. Ayub berkata dengan sinis dalam setiap hidupnya, orang yang benar, orang yang saleh malah menjadi tertawaan.
Sementara orang yang hidupnya dalam dosa justru menikmati ketentraman. Saudara, dampaknya Ayub mengalami kekecewaan. Ayub mengalami, Bapak Ibu Saudari, kekecewaan yang mendalam terhadap Tuhan. Ayub mulai mengklaim bahwa Tuhan tidak adil dan tidak mengasihinya. Saudara, ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sering jatuh pada dua jebakan dalam setiap hidup saudara. Jebakan yang pertama adalah jebakan iri hati. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan jebakan yang kedua adalah kesombongan. Saudara, jika kita melihat orang lain itu lebih berhasil dan kita, ya, di dalam setiap hidup kita semua, dan kita tidak bisa bersyukur, maka kita akan iri dalam setiap hidup saudara melihat, ya, keberhasilan orang lain. Jika kita merasa yang kedua merasa lebih baik dari orang lain, saudara terjebak dalam kesombongan. Itulah dua-duanya adalah dosa, iri dan sombong. Makanya Paulus memperingatkan di dalam 2 Korintus, Bapak Ibu Saudari, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkannya dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Itu kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Saudara, Paulus menyebut mereka bodoh. Orang yang membandingkan diri dengan orang lain itu menggunakan ukuran buatan manusia. Ya, kamu rumahnya masih seperti ini, ganti dong rumahnya kayak rumah saya. Ya, kamu mobilnya masih seperti ini, udah merek lama, ganti dong. Ya, kamu kompornya masih seperti itu, ganti dong kompornya dengan kompor yang baru. Kamu yang kendaraannya masih seperti itu, ganti dong. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita membandingkan diri dengan orang lain menggunakan ukuran buatan manusia sendiri. Dan kita, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang ngomong sama kita seperti itu, ganti dong itu semua, itu mah udah ketinggalan zaman. Ya, handphonenya masih jadul, ganti dong dengan handphone yang baru. Saudara, kalau saudara terganggu dengan kata-kata itu, saudara juga terjebak, ya, pada setiap ukuran yang dibuat manusia sendiri. Saudara, standar yang seharusnya kita pakai untuk mengukur diri kita semua adalah standar Kristus. Ya, dan tentunya standar dari para rasul yang dalam perjanjian baru. Ketika saudara membandingkan diri, saudara, kita sedang mengabaikan kedaulatan Allah atas setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara membandingkan diri saudara, kita sedang meragukan kebaikan Allah dalam setiap jalan-jalan hidup yang Tuhan sudah rancang. Ada keraguan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika saudara membandingkan diri, saudara sedang mencuri sukacita yang Allah berikan dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo. Galatia pasal 6 ayat 4-5 ditulis demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia pasal 6 ayat 4-5. Saudara, Paulus mengajar kita untuk fokus pada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Ya, Paulus mengajar saudara dan saya untuk kita fokus pada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Enggak usah lihat pekerjaan orang lain di dalam setiap hidup saudara. Setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dan ketika saudara memahami hal ini, ya, saudara fokus kepada tanggung jawab pribadimu di hadapan Tuhan. Mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pebisnis, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang saat ini studi, mahasiswa, pembelajar dalam hidupmu. Saudara studi mungkin masih SMA dan lain sebagainya. Saudara, kita fokus pada tanggung jawab kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing di hadapan Allah. Ini membebaskan kita dari beban membandingkan. Ini membebaskan saudara dari beban membandingkan. Kita tidak perlu memikirkan, apakah aku sebagus dia ya?
Apakah aku secantik dia ya? Apakah aku sekaya dia ya? Apakah aku sehebat dia ya? Saudara, karena kita hanya akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan dan katakan tentang kita. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saya pribadi, saya tidak pernah Bapak Ibu Saudari membiarkan perkataan-perkataan orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Misalkan ya ada orang-orang di sekitar kami yang sudah memiliki kendaraan roda 4 misalkan ya Bapak Ibu Saudari contoh. Sedangkan saya bersama istri, saudara ya kendaraannya baru roda 2 Bapak Ibu Saudari. Ya belum ada roda 4. Ya saya nggak membiarkan Pak Pendeta beli mobil ya, Pak Pendeta beli pesawat ya, jet ya, private jet, Pak Pendeta beli ini ya. Karena saya sudah punya. Nanti Pak Pendeta, saya nggak terjebak dalam setiap kata-kata itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saya hanya mendoakan di hadapan Tuhan. Kalau memang nanti kendaraan itu menjadi kebutuhan bagi kehidupan kami dan keluarga kami, ya pasti Tuhan cukupkan. Kalau memang gedung ibadah, ya Tuhan percayakan, nanti pasti Tuhan cukupkan. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah yang menjadi kepercayaan kami. Yang menjadi kepercayaan saya bersama istri saya, pasti Tuhan cukupkan. Ya Bapak Ibu Saudari, pasti nanti Tuhan akan berikan kalau memang itu menjadi kebutuhan Pak Gembala, ya Pastor Deso bersama dengan Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudari, banyak Bapak Ibu Saudari saya melihat kesaksian-kesaksian ada orang yang memberkati pekerjaan Tuhan, membelikan kendaraan buat Bapak Pendeta. Ya Bapak Ibu Saudari dibawa ke showroom untuk Bapak Pendeta memilih dan lain sebagainya. Banyak kesaksian-kesaksian itu tapi saya tidak mau ceritakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudari ada waktunya Tuhan. Ya nggak perlu Bapak Ibu Saudari, karena saudara melihat yang ini udah punya, yang itu udah punya, saudara jadi galau sendiri. Oh yang itu udah punya iPhone terbaru, sedangkan saudara handphonenya masih jadul. Gak usah Bapak Ibu Saudari, biasa saja. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Wah pendeta itu sudah ribuan jemaatnya, sedangkan kami mungkin masih di bawah 100 dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan kami. Biasa saja Pak Bu. Karena Tuhan tidak mengukur banyak-banyakan jemaat di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan mengukur kualitas jemaat yang Bapak Ibu Saudari kita layani setiap hari dalam setiap hidup saudara. Termasuk di channel Pastor Deso ini. Ya puji Tuhan kita hidup Bapak Ibu Saudari ya ada di zaman media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur kita menggunakan setiap teknologi yang ada saudara untuk memberitakan Injil supaya Injil sampai ujung-ujung bumi. Supaya makin ada percepatan pemberitaan Injil. Ya nggak perlu lagi kita naik pesawat mesti ke Thailand, mesti ke Afrika, mesti kemana ya. Kalau memang ada waktunya silakan Pak Bu, nggak salah ya Bapak Ibu Saudari, silakan. Tapi kalau kita di Indonesia, di Malaysia yang tahu bahasa Melayu, mungkin orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, kita bisa menggunakan ini untuk mempercepat Bapak Ibu Saudari pemberitaan Injil. Supaya di mana saudara di wilayah saudara ada, saudara menjadi berkat di sana, menjadi terang, menjadi garam, ya. Dan setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan di channel ini memampukan saudara, karena Roh Kudus memampukan kita semua menjadi berkat buat kota kita masing-masing. Maka saya mau mengajak, ayo Pak, Bu, ya di dalam setiap hidup kita semua, jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Aduh saudara masih di kampung. Sedangkan teman-teman saudara sudah di luar kota, sudah di Jakarta, mungkin merantau, sudah di Eropa, mungkin sudah di luar negeri, sudah di Jepang, sudah di Korea. Saudara, jangan bandingkan ya dirimu dengan orang lain. Ingat ya tadi yang pertama, saudara diingatkan Allah adalah penulis timeline kita. Percayalah kepada Allah yang hidup. Yang kedua, saya mengingatkan saudara jangan bandingkan dirimu dengan orang lain dalam setiap hidup saudara. Kita telah belajar dari Ayub. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, fokuslah pada panggilan pribadi kita. Fokuslah pada apa? Panggilan pribadi kita. Saudara, kalau saudara membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 22, inilah salah satu Bapak Ibu Saudari cerita yang paling indah yang ada di dalam Alkitab. Yang berbicara tentang timeline-nya masing-masing. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 22, setelah Yesus memulihkan Petrus, Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus berkata,
Petrus, ikutlah aku. Tetapi Petrus juga berkata, dia berbalik, melihat murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes pada saat itu. Saudara, mengikuti mereka. Dan Petrus juga bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya si Yohanes itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan terjadi dengan dia ini? Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan dengan tajam kepada Petrus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, Petrus, ikutlah aku. Jangan ngurusin Yohanes, ikutlah aku. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Itulah pernyataan Tuhan Yesus yang tajam di dalam setiap kehidupan Petrus ketika dia mulai bertanya, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini, Yohanes ini? Tuhan bilang, jika aku menghendaki dia kemanapun, kamu gak usah mau tahu dalam hidupanmu terhadap si Yohanes ini. Tetapi engkau urusanmu adalah ikut aku. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau Yohanes itu, saya mau utus dia untuk tinggal ya di dalam setiap kehidupan ini sampai nanti Tuhan datang, itu bukan urusanmu Petrus, tetapi engkau Petrus ikutlah aku. Saudara, Yesus sedang mengatakan kepada Petrus, Petrus, aku tuh sudah mengatakan kepadamu bagaimana engkau akan mati nanti dan memuliakan aku. Aku sudah memberikanmu panggilan di dalam setiap hidupmu. Sekarang apa urusanmu dengan panggilan orang lain? Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Ikutlah aku. Ikutilah panggilanku yang sudah aku berikan kepadamu Petrus. Ya Bapak Ibu Saudara, enggak usah lihat-lihat Yohanes. Nanti Yohanes punya panggilannya masing-masing. Paham ya Bapak Ibu Saudari? Saudara, ayo. Di dalam setiap kehidupan saudara, fokuslah pada panggilan pribadi kita semua. Bapak Ibu, mengapa kita suka membandingkan? Ada beberapa alasan mengapa kita terjebak dalam perbandingan. Karena kita tidak percaya pada kebaikan Allah. Saudara, kita pikir Allah lebih baik kepada orang lain ya daripada kepada kita. Yang kedua, saudara, kenapa ya kita terjebak dalam perbandingan? Alasan yang kedua, kita mengukur keberhasilan dengan ukuran dunia, dengan status, dengan kekayaan, ya, dengan jumlah followers, dengan popularitas, dengan mobil ya yang mewah, dengan rumah mungkin yang mewah juga. Kita mengukur keberhasilan itu dengan ukuran dunia. Dan seringkali kita jadi terjebak dalam perbandingan. Yang ketiga, ya Bapak Ibu Saudari, alasan mengapa kita terjebak dalam perbandingan, saudara tidak memahami tujuan Allah secara kekal. Kita hanya melihat situasi kita sekarang tanpa melihat dari perspektif kekekalan dalam setiap hidup saudara dan saya. Padahal Allah sedang mengerjakan sesuatu yang unik dalam kehidupan kita semua. Amin. Seperti jari-jari ini, saudara, fungsinya berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari, betul? Jari-jari ini fungsinya berbeda. Kalau saudara bilang, saya bilang begini, apa artinya? Bagus. Bapak Ibu Saudari, kalau saya bilang begini, oh suka nunjuk-nunjuk nih jari ini Bapak Ibu. Kalau saya tengahnya begini Bapak Ibu Saudari, gimana Bapak Ibu Saudari? Wah kurang ajar nih Bapak Pendeta, tengahnya digituin. Kalau jari manis begini, kalau begini. Setiap jari itu fungsinya berbeda-beda. Yang kanan dan yang kiri dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, itu beda fungsinya. Seperti organ tubuh juga berbeda peran. Demikianlah kita di dalam tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan kita banding-bandingkan diri ya. Ketika saudara selesai dari channel Pastor Deso. Saudara, padahal Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik, yang indah, yang unik, sama seperti Yusuf. Dalam timeline hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi mengatakan bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya saudara, ada sebuah keinginan mendalam akan sesuatu yang melampaui di duniawi dalam setiap kehidupan manusia. Umat manusia itu ingin menemukan nilai kekal di dalam dunia ini. Ya, makanya orang itu sibuk, Bapak Ibu Saudari, ngurusin setelah mati kemana. Ya, setiap agama itu sibuk, Bapak Ibu Saudari, ngurusin manusia itu setelah mati itu kemana. Apa yang akan terjadi? Bahkan channel saya itu, kalau kita ngomongin tentang kematian itu yang nonton banyak Pak Bu. Ya, yang nonton banyak kalau saya ngomongin tentang kematian, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia itu ingin menemukan nilai kekal di dalam setiap kehidupan di dunia ini. Tetapi Paulus mengingatkan kita,
bahwa kita ini harus menggunakan waktu dengan bijak. Karena hari-hari ini adalah jahat, Efesus 5 ayat 15-16. Saudara, waktu bukanlah uang. Filosofi dunia mengatakan, Pak Pendeta, waktu itu adalah uang. Rugi Pak Pendeta umur segini kita nggak ke luar negeri. Rugi umur segini Pak Pendeta kita nggak bekerja. Rugi umur segini kita nggak membuka bisnis usaha. Saudara, saya ingatkan, waktu bukanlah uang. Tetapi waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara melakukan kehendak-Nya. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing untuk kita melakukan kehendak-Nya. Yang setuju katakan amin. Itulah waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara melakukan kehendak-Nya, melakukan setiap kebaikan-kebaikan dalam setiap hidup saudara. Tabur terus setiap kebaikan itu dalam setiap hidup saudara. Itulah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai saudara abai seperti orang kaya, ya Bapak Ibu Saudari, yang bertemu dengan Lazarus itu yang beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan itu lewat khotbah ini. Ya, jangan sampai sudah dihadirkan Lazarus. Jangan sampai sudah dihadirkan orang-orang yang perlu bantuan dalam setiap hidup saudara, tetapi saudara abai. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang seharusnya saudara sertai, tetapi saudara abai. Bukan berarti saudara tidak mampu loh, tidak sanggup. Kalau saudara tidak sanggup, saya tidak berkata harus dukung pekerjaan Tuhan. Itu tergantung hati masing-masing. Tetapi bagi saudara, ini gerakan hati tentunya buat setiap hatimu Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan menjamah hatimu. Kalau saudara memiliki kesanggupan untuk menolong, ya, orang-orang di sekitarmu sebanyak mungkin orang, tolonglah mereka. Kalau saudara dapat menyertai pekerjaan Tuhan, dimanapun itu, sertai pekerjaan Tuhan itu dalam hidup dengan setia. Dukung selalu Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara terberkati dengan gerejamu, dukung gerejamu. Kalau saudara terberkati dengan channel ini, dukung channel ini dengan setia. Kalau saudara terberkati dengan penginjil-penginjil yang ada di desa, di kampung-kampung, di mana saudara terberkati, dukung Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, ada komando Roh Kudus, ada doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan sehingga hatimu damai sejahtera ketika engkau mendukung. Kalau ada anak-anak yang belum bisa sekolah, saudara dukung. Ya, ingat ya, waktu bukan uang, tetapi waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita fokus kepada panggilan kita dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang itu punya panggilan yang berbeda. Yesus dengan sengaja pada saat itu memberikan panggilan yang berbeda kepada Petrus dan kepada Yohanes. Bapak Ibu Saudari, ya, kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dipanggil untuk menjadi gembala, ya, di Yohanes 21 itu, ya Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya dia dipanggil untuk martir di dalam setiap kehidupannya. Sedangkan Yohanes itu dipanggil untuk menjadi saksi yang hidup. Ya, beda antara panggilan Petrus dan panggilan Yohanes. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau tradisi itu mengatakan Yohanes itu adalah satu-satunya rasul yang meninggal secara alami di usia tua. Ya, dan dia penulis kitab Wahyu. Sedangkan Petrus, Bapak Ibu Saudari, dia dipanggil untuk menjadi gembala. Dia dipanggil untuk martir bagi Kristus di dalam setiap kehidupannya. Saudara, kedua-duanya sama-sama memuliakan Allah. Betul ya? Baik Petrus, baik Yohanes. Baik ada gembala yang di kota, baik gembala yang di desa. Baik penginjil yang ada di kota, baik penginjil yang ada di desa. Baik pebisnis yang ada di kota, baik pebisnis yang ada di desa. Saudara, kedua-duanya, semuanya itu sama-sama memuliakan Allah. Ya, tetapi dengan cara yang berbeda. Gereja offline, gereja online, sama-sama semuanya memuliakan Allah, tetapi dengan cara yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayo. 1 Korintus 12 ayat yang keempat, Paulus juga menulis, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa perbuatan, tetapi satu Allah yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Bapak, Ibu, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, kalau kita belajar setiap kata-kata kunci dari Bapak Ibu Saudari apa yang ditulis dalam 1 Korintus 12 tadi, saudara, ada karunia.
Ya, karis. Anak saya namanya Joel Karis. Ya, ada kata karisnya di belakang. Karunia, karismata. Saudara, jadi kita tahu ada rupa-rupa. Karunia itu berarti pemberian kasih karunia secara cuma-cuma. Lalu di sana ada kata, dan ada rupa-rupa pelayanan. Pelayanan itu diakonia, yang artinya pelayanan. Dan tentunya ada perbuatan di sana. Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di ayat sebelumnya. Dan ada rupa-rupa perbuatan, tetapi satu Allah yang mengerjakan semua. Perbuatan energemata, ya Bapak Ibu Saudari. Energemata dalam bahasa Yunaninya. Itu hasil karya. Jadi saudara, kata-kata ini kita tahu. Oh, ternyata ada pemberian kasih karunia di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Dan tentunya semua menghasilkan karya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ingat, Allah yang sama yang memberikan karunia itu yang berbeda untuk pelayanan yang berbeda. Ada orang yang mampu pelayanan di mal-mal. Ada orang yang mampu pelayanan di anak-anak jalanan. Belum tentu pendeta-pendeta yang di mal dia mampu melayani anak-anak jalanan. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang pelayan atau beberapa yang melayani anak-anak jalanan. Yang melayani kaum waria, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kami penginjilan di sana, saudara tahu apa yang dilakukan siang-siang atau sore-sore itu? Mereka sedang memompa, Bapak Ibu Saudari, ya, memompa untuk cari nafkah, untuk cari rezeki, Bapak Ibu Saudari. Jadi kami pernah masuk ya ke gang-gang seperti itu di kawasan Jakarta, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kita kunjungan siang-siang, sore-sore, ya Bapak Ibu Saudari, kami mendoakan di sana. Ada orang-orang yang dipercayakan mampu ya menangani setiap anak-anak kecil yang mau sekolah gratis ya di gang-gang kecil. Tetapi belum tentu saudara orang-orang yang di kota itu punya kapasitas ya untuk melayani orang-orang seperti itu. Tapi juga belum tentu orang-orang kayak yang melayani di gang-gang yang kecil itu punya kapasitas melayani di tempat-tempat yang besar. Tetapi ingat, jangan sampai hal ini jadinya membedakan status. Oh, ada pendeta besar, pendeta menengah, pendeta kecil. Ya, saya pernah seperti itu Pak Bu soalnya. Ada di dalam satu organisasi gereja, ya, ada yang merasa pendeta besar, ya, kayaknya susah disentuh sama pendeta-pendeta yang di bawahnya. Mau curhat aja nggak bisa, mau ngobrol pribadi saja sulitnya minta ampun Pak Bu. Lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu pendeta besar, Bapak Ibu Saudari. Ya, saya pernah dalam organisasi yang seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ketemu dengan pendeta yang kita sebut gembala, mau gembala senior, mau gembala pusat dan lain sebagainya, itu ketemunya susahnya minta ampun Pak Bu. Lebih gampang ketemu Tuhan ya lewat doa-doa pribadi kita semua daripada ketemu pendeta-pendeta besar itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat, Allah yang sama yang memberikan karunia yang berbeda untuk pelayanan yang berbeda dan tentunya untuk menghasilkan karya yang berbeda, tetapi tidak ada perbandingan yang valid di sini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari ikutlah Tuhan. Kalau dikatakan Bapak Ibu Saudari, kamu Petrus ikutlah aku, jadilah pengikutku. Yesus tidak berkata, ikutilah si Yohanes. Pastikan kamu ya Petrus seperti Yohanes. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi dia berkata kepada Petrus, Petrus ikutlah aku. Ya, dia memastikan, ikutlah aku. Ini adalah kebebasan bagi kita semua. Kita tidak perlu menjadi orang lain dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak perlu menjadi orang lain siapapun itu mereka. Kita hanya perlu menjadi versi diri kita yang paling otentik. Tetapi ingat, di dalam Kristus, bukan suka-suka kita. Ya, ini bedanya. Ya Bapak Ibu Saudari, kita harus menjadi versi diri kita yang paling unik, paling otentik. Tetapi di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi bukan berarti Bapak Ibu Saudari, oh berarti hidup gue suka-suka gue dong ya. Orang sesuai versi gue yang paling otentik. Emang gue ngomong berandal juga gak apa-apa ya. Gue ngomong kotor juga gak apa-apa ya. Kan sesuai versi gue tuh. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, di dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau tadinya kamu dulu berandal, Bapak Ibu Saudari, makanya berandal itu sedikit demi sedikit itu berkurang. Kalau kamu tadinya perokok aktif misalkan, saudara dulu 1 bungkus 2 bungkus setiap hari, mungkin sekarang jadi 1 bungkus, mungkin besok-besok jadi setengah bungkus, mungkin besok-besok 1 hari cuma 1 batang, sampai nanti habis saudara tidak menikmati rokok lagi. Itu namanya pertobatan.
Kenapa bisa dimampukan Bapak Ibu Saudari? Karena saudara mengisi terus dengan firman Tuhan. Saudara menghidupi setiap hidup saudara dengan firman Tuhan. Yang tadinya suka nonton porno gak benar dalam setiap hidupmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, semakin saudara mengisi dengan firman Tuhan, maka ketidakbenaran itu, saudara-saudari akhirnya kabur, minggat Bapak Ibu Saudari. Saya ini dulu suka nonton bola Bapak Ibu Saudari. Ya hobi bola dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan kesini saya gak nikmati Bapak Ibu Saudari. Ya, mau dia mau main jam berapa, mau jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Kalau dulu masih saya ikutin Pak Bu. Kalau sekarang udah gak lagi Pak Bu. Ya, karena bagi saya gak perlu, gak penting lagi. Kenapa bisa seperti dulu Bapak Ibu Saudari? Di sini di tembok-tembok saya pajangin semua poster-poster pemain bola. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, tapi kesini-sini ketika saya bertobat, gak lagi Bapak Ibu Saudari ya. Dulu saya masih bisa, ya bisa buat di satu buku siapa pencetak golnya, bisa taruhan sama teman saya waktu sekolah Bapak Ibu Saudari. Siapa yang bisa juara Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga-Liga Eropa itu, siapa yang bisa juara dunia, kita taruhan Bapak Ibu Saudari. Di awal tahun atau di awal semester itu di bulan-bulan Juli, ya pas masuk sekolah. Dulu bisa begitu Pak Bu. Saking sukanya sama sepak bola, saking hobinya. Tetapi lama-kelamaan kita tinggalkan. Bandel juga gitu, lama-kelamaan kita tinggalkan. Ya kalau ada orang kenal saya waktu sekolah dulu, kayaknya lu gak mungkin banget lah dulu jadi pendeta ya. Dulu nggak begini gitu versi saya Bapak Ibu Saudari. Ya dulu versinya agak brutal Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau teman-teman saya yang waktu sekolah dulu kenal saya, mereka taunya saya versi brutalnya Bapak Ibu Saudari, versi bandelnya. Tapi ketika saya bertobat, ya versi brutalnya dihilangkan. Ya Bapak Ibu Saudari, yang suka mukulin orang, suka gebukin orang, suka narkoba, semuanya ditinggalkan tuh Bapak Ibu Saudari. Bukan berarti saya harus paling otentik, oh berarti tetap ngerokok, tetap narkoba, tetap gebukin orang. Ya ini kan versi otentik gue, gitu ya. Lo gak usah ngatur-ngatur gue. Nah itu namanya belum bertobat. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kamu gak mau dipandu sama firman. Karena ada orang-orang gitu. Ya saya mau percaya Yesus, tapi saya gak mau hidup di dalam ketaatan. Saya gak mau hidup di dalam kekudusan. Ya, suka-suka saya dong. Ya, Bapak Ibu Saudari. Gak bisa begitu Pak Bu. Ya kalau kita sudah bertobat, maka hidup kita harus diperbaharui hari ke hari. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang ketiga, saudara diingatkan bagaimana saudara dan saya fokus pada panggilan pribadi. Jangan fokus pada panggilan hidup orang lain. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama di dalam setiap kehidupan kita belajar bahwa panggilan Allah adalah tujuan unik yang Dia tetapkan bagi setiap orang percaya. Ini bukan hanya tentang karir atau pelayanan kita semua. Ini tentang menjadi siapa kita seharusnya di dalam Kristus. Ya, tujuan iman kekristenan adalah supaya saudara semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah tujuan kita kekristenan. Bukan hanya sekedar saudara didoakan lalu kemudian saudara tumbang, bangkit kembali, didoakan, tumbang lagi, nangis, bangkit kembali, besok-besok begitu lagi. Bukan seperti itu Pak Bu. Ya itu awal mengawali boleh ya Pak Bu. Saya nggak melarang ya Bapak Ibu Saudari kalau ada pendeta-pendeta seperti itu. Ya, tetapi jemaat-jemaat pun harus dilatih untuk semakin dewasa. Ya dalam perjalanan iman. Bahwa tujuan kita bukan cari mujizat. Tujuan kita mencari yang sumber daripada mujizat itu. Itu tujuan kita. Mencari sang sumbernya. Bukan mujizatnya yang kita cari. Sumber kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu yang kita cari. Itu yang kita kejar. Itu yang mau kita kenakan. Sehingga gambaran anaknya, putranya yang tunggal itu, saudara, kehidupan Yesus itu, itulah yang kita kenakan. Nilai-nilai Kristus itu yang kita download setiap hari ya. Download atau kalau di handphone itu namanya diinstal. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara seperti itu menjadi orang Kristen. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau tutup. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, bagaimana menerapkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saudara diingatkan, terimalah timeline Allah. Ya, terimalah timeline Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo duduk tenang di hadapan Tuhan. Tanyakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, saudara lihat di musim apa saudara berada. Di dalam setiap hidup saudara. Apa yang Tuhan ingin ajarkan di musim itu. Ingat ya, musim aja di dalam setiap kehidupan kita semua ada musim semi, musim panas, musim gugur,
musim dingin. Saudara kenali musim-musim itu dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara ada di dalam musim semi, ya, mungkin ada pertumbuhan baru di sana, ada semangat di awal-awal, banyak energi saudara. Mungkin musim itu di masa muda. Tantangannya saudara, masa muda itu kita mudah terbakar, kurang dewasa, pilihan-pilihan kita kurang bijaksana di sana. Ya, kita mungkin antusias, Bapak Ibu Saudari, dan kita belajar segala hal pada musim semi. Ya, saudara lihat musim mana saudara berada. Apakah di musim semi? Atau saudara mungkin ada di musim panas. Saudara lagi produktivitas tinggi di musim panas itu. Lagi panen-panennya. Berkat itu banyak mengalir dalam setiap hidup saudara. Pekerjaan, pelayananmu diberkati. Ya, dan tantangannya mungkin di musim-musim panas ini, saudara ada kelelahan. Ada godaan-godaan kesombongan dalam setiap hidup saudara ketika saudara berhasil memperoleh gaji atau pendapatan 2 digit, 3 digit, 4 digit. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ya, inilah godaan di musim panas itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara bisa menanamkan pengaruh dalam kehidupan saudara kepada orang-orang lain ketika saudara ada di musim ini. Tapi saudara ada juga nanti musim gugur. Ya, saudara dimatangkan, ada pelepasan-pelepasan dari setiap kesombongan-kesombongan saudara. Saudara mungkin saudara sudah di umur 45, 50. Ada masa-masa saudara transisi. Ya, saudara mungkin kehilangan anak-anakmu, mereka akan menikah. Ya, ada perubahan-perubahan dalam struktur kehidupanmu, tubuh yang semakin menua. Ya, ada ketidakpastian, saudara bisa terkena penyakit dan lain sebagainya. Tapi berkatnya, saudara di musim gugur itu selalu ada hikmat. Selalu ada perspektif baru kalau saudara mau belajar di musim ini pun. Dan musim yang terakhir yang kita kenal namanya musim dingin. Saudara, musim dingin ini mungkin karakteristiknya adalah saudara mungkin musim di mana saudara mau istirahat, mau pensiun, ya, mau persiapan saudara pensiun dan lain sebagainya, atau saudara sudah di masa tua, ya, saudara sudah terbentuk karakter dalam setiap hidup saudara. Dan akhirnya saudara menjadi sendiri lagi, yang tadinya rumah itu dipenuhi dengan anak-anak, saudara sendiri. Mulai ada keraguan. Ya, saudara menanti, ya kapan saya mati dan meninggal ini. Tetapi di musim, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, musim dingin itu, ada kerendahan hati saudara sebagai orang yang lebih tua. Ya, ada ketergantungan saudara yang semakin saudara rindu bergantung kepada Tuhan. Ya, dalam setiap musim-musim itu. Saudara mari, saudara analisa di musim mana saudara berada. Jangan bandingkan musimmu dengan musim orang lain. Ya, orang yang sedang berada di dalam musim panas, saudara, di dalam setiap kehidupannya, mungkin tidak sama seperti saudara yang mungkin ada di dalam musim dingin atau musim semi. Allah bekerja di dalam setiap musim untuk tujuan-tujuan yang berbeda dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ya, jadi yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara menerapkan ini? Berhentilah mengukur dengan ukuran manusia. Ya, Bapak Ibu Saudari, Allah punya musimnya sendiri di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, percayalah waktu Allah. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita diingatkan. Bagaimana saudara dan saya diingatkan supaya saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara dapat menerapkan kebenaran firman Allah dalam setiap hidup saudara. Tadi ya, saudara terima timeline Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, percaya waktu Allah di dalam setiap hidupmu. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang terakhir, fokuslah pada panggilan. Ya, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, fokus pada jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Setiap orang itu akan memikul tanggungannya sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ingat ya perumpamaan orang yang diberikan 5, 2, 1 talenta. Saudara, semua orang akan mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, jadi saya mau ringkas pada kesempatan hari ini. Ya, Allah itu adalah penulis timeline kita. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, saudara, jangan membandingkan diri. Membandingkan diri itu dosa. Ya, itu membuat hati kita jadi iri, menjadi sombong. Ya, atau saudara sedang menunjukkan ketidakpercayaan pada kebaikan Allah kalau saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan yang ketiga, saudara fokus pada panggilan pribadi. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. Bukan ikutilah dia. Bukan ikutilah influencer. Bukan ikutilah pendeta itu, pendeta ini dan lain sebagainya.
Tetapi Yesus bilang, ikutlah aku. Ya, bukan ikutin apa kata orang. Bapak Ibu Saudara, ayo ya, pada kesempatan hari ini biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara. Dan saya mau tutup, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, adik-adik dimanapun kalian berada dalam setiap hidup saudara, kita telah belajar bahwa setiap kita atau setiap dari kita memiliki timeline-nya masing-masing. Kita telah belajar bahwa di dalam setiap hidup kita membandingkan diri adalah perangkap dari si jahat yang mencuri sukacita kita semua. Kita telah belajar bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kepada hati kita semua ya, sampai kapan kita akan terus berlari dalam perlombaan yang tidak pernah saudara dan saya daftarkan itu? Sampai kapan kita akan terus membandingkan babak kehidupan kita dengan babak kehidupan orang lain? Sampai kapan Bapak Ibu kita akan terus mencuri sukacita kita sendiri hanya karena kita melihat berkat orang lain dalam setiap hidup kita semua? Saudara, Yesus pernah berkata kepada Petrus yang sedang sibuk membandingkan dirinya dengan Yohanes, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus, tetapi engkau Petrus ikutlah aku. Saudara, dan Yesus berkata hal yang sama kepada kita semua, kepada saudara dan saya dimanapun saudara berada. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bilang, aku sudah memberikan pada setiap hidupmu panggilan. Aku sudah menetapkan jalanmu. Aku sudah mengukir namamu di telapak tanganku. Sekarang, apa urusanmu dengan orang lain? Apa urusan hidupmu dengan timeline kehidupan mereka? Yang kuinginkan, kata Tuhan Yesus, darimu hanyalah satu. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Bukan ikuti dia. Bukan pastikan kamu harus sama ya seperti dia. Bukan. Bukan bandingkan dirimu dengan dia. Bukan. Tetapi ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, kepada setiap hati yang terbuka. Saudara, mari saya mau mengajak kehidupan kita semua. Mari kita berhenti membandingkan. Mari kita mulai percaya bahwa Allah yang memulai karya yang baik dalam hidupmu, Dia yang akan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua, karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menulis setiap cerita hidupmu. Allah tidak pernah salah dalam menulis timeline hidupmu masing-masing, dan cerita terbaik masih akan ditulis. Timeline terbaik masih akan ditulis dalam kehidupan saudara dan saya, melalui hidupmu, melalui keluargamu, melalui pelayananmu, melalui pekerjaan, bisnis, usahamu, bahkan rumah tanggamu, semua yang sedang kita kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, dan itu sudah cukup. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Mungkin juga ada pertanyaan, mungkin juga ada kegelisahan, mungkin juga ada penuh perbandingan yang telah mencuri sukacita kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan beban yang tidak pernah mungkin kami rindukan pikul. Ada beban untuk menjadi seperti orang lain. Ada beban untuk mengejar timeline kehidupan orang lain yang bukan milik kami. Bapa, ampuni kami. Hari ini di hadapan-Mu kami melepaskan semua beban itu. Kami melepaskan iri hati, karena Engkaulah bagian kami yang paling berharga. Kami melepaskan kesombongan-kesombongan kami, karena kami tahu kami tidak lebih baik daripada siapapun. Kami melepaskan setiap kecemasan-kecemasan kami, karena Engkaulah yang memegang setiap masa depan kami, ya Allah kami. Dan kami mau melepaskan perbandingan, karena Engkau yang menciptakan kami sebagai karya seni yang unik setiap kehidupan kami semua. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Kami tidak tahu mengapa jalan kami berbeda dari orang lain. Kenapa kami harus tinggal di kota ini, di keluarga ini. Tuhan, kami tidak tahu. Tetapi yang satu hal yang kami tahu, Engkau selalu memegang tangan kami. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Tuhan, ajar kami percaya pada waktu-Mu. Bahkan ketika kami tidak mengerti, ajar kami untuk fokus pada panggilan kami, bukan pada panggilan orang lain.
dan ajar kami untuk mengikuti Engkau tanpa melihat ke kanan dan ke kiri dalam setiap hidup kami. Tuhan, ketika ada godaan datang untuk membandingkan dalam setiap kehidupan kami dengan orang lain, Tuhan, dan kami tahu itu nanti akan datang, godaan-godaan itu. Ingatkanlah kami semua akan setiap firman-Mu hari ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan ingatkanlah kami bahwa kami indah pada waktu-Mu. Kami menyerahkan setiap timeline kehidupan kami masing-masing. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Karena Engkaulah Sang Penulis yang sempurna dalam hidup kami semua. Engkaulah pencipta yang tidak pernah salah. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah memanggil kami untuk mengikuti-Mu, kami berdoa, berkati setiap rumah tangga, berkati para suami, berkati para istri, berkati hubungan-hubungan kami di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi. Ya Allahku, kami rindu untuk selalu Tuhan Yesus membawa setiap orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, berkati pekerjaan umat-Mu, Bapa, berkati setiap bisnis usaha mereka, berkati setiap keluarga mereka. Bapa, berkati orang tua mereka, berkati studi mereka, bahkan setiap hubungan-hubungan mereka dengan keluarga, dengan sesama juga boleh diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu hari ini yang pastinya sangat memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus melihat, menghidupi setiap firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi kami rindu menghidupi. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan hari ini Tuhan, buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa ya, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara terberkati. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat gift. Terima kasih yang saudara sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di channel Pastor Deso. Terima kasih buat pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dengan tulus, dengan setia memberikan persembahan-persembahan itu. Terima kasih ya buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, persembahan misi, donasi, support, kolekte, apa namanya. Ya, terima kasih buat kalian yang telah mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua dimanapun kalian berada, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerah Tuhan. Tetapi saudara, pernahkah kita bertanya, sudahkah kita belajar mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi loh Bapak Ibu Saudara, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan mengetuk setiap hati saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di channel ini dengan setia. Melalui persembahan syukur, persembahan kasih, ya persembahan apapun itu namanya. Saudara, kita belajar agar kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam gelap. Mari kita jawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus, dengan kerelaan hati, dan tentunya dengan setia. Berikanlah dengan hati yang penuh syukur, berikanlah dengan hati yang penuh sukacita. Jangan karena paksaannya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara memberi, apalagi saudara dengan sungut-sungut. Jangan Pak Bu, ya. Ketika saudara mau memberi, berilah dengan tulus di hadapan Tuhan. Berilah dengan sukacita. Karena setiap pemberian kita semua adalah benih untuk tuaian jiwa-jiwa. Saudara, ya langkah iman kita hari ini bisa mengubah loh setiap kehidupan seseorang di luar sana yang kita tidak tahu di mana itu. Tetapi karena saudara menyertai pekerjaan Tuhan lewat hidupmu, saudara, banyak orang yang diubah lewat setiap pemberian-pemberian kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama wujudkan misi Tuhan. Ya, sertai segala pekerjaan Tuhan dalam hidupmu yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, turutlah dan dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso Ministry ini. Dan biarlah saksikan kuasa Tuhan dan penyediaan-penyediaannya yang ajaib.
yang akan selalu bekerja melalui kemurahan hatimu. Agar keluargamu terjaga, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu terpelihara, bisnis pekerjaanmu diberkati selalu, hidupmu dirahmati Tuhan selalu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jikalau saudara mau memberi persembahan di dalam setiap hidup saudara, saudara tergerak hatimu, maka saudara dapat memberikan lewat bio profil saya di TikTok, Bapak Ibu Saudari, atau profil TikTok di kiri atas. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena, itu Ibu Gembala, istri saya. Ya, saudara dapat memberikan ke BCA kami, Bapak Ibu Saudari, atau yang kedua lewat Social Bus ya. Jadi kami punya dua metode. Ya, pilihlah yang paling memudahkan saudara. Ya, kalau orang Indonesia, bank apapun, saudara dapat memberikan ke BCA kami ya, Bapak Ibu Saudari. Atau saudara lebih mudah lewat Social Bus juga nggak apa-apa, orang-orang di Indonesia. Atau orang-orang di luar negeri, saudara rindu mendukung, saudara bisa pakai Social Bus. Atau yang ketiga, saudara punya metode yang mudah ya Bapak Ibu Saudari, yang saudara mungkin lebih tahu. Ya silakan saudara dapat memberikan kalau saudara tergerak hatimu. Puji Tuhan. Saudara, demikian pelayanan di channel Pastor Deso pagi hari ini. Sekali lagi satu kehormatan bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai saya seorang penginjil, untuk memberitakan Injil firman Tuhan setiap hari di channel ini. Kepada setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tentunya rindu mengasihi Tuhan Yesus bersama-sama. Saudara, jadikan channel Pastor Deso, jadikan setiap ibadah-ibadah kita, semua itu baik offline, online, sebagai sebuah sarana. Semua itu sarana yang Tuhan percayakan. Gedung gereja offline-mu, ya sarana seperti ini, ya live di ponsel kita. Saudara jadikan semua sebagai sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan sarananya yang penting, tetapi yang paling penting adalah pesan Tuhan yang kita mau terus hidupi setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan biarlah nanti ke depan semakin ada. Saudara mungkin nanti setiap Rabu malam saya akan membuat Zoom. Doakan Bapak Ibu Saudari, ya Rabu malam sekitar jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudari mungkin nanti yang rindu, saudara bisa ikut di grup WA Pastor Deso, karena nanti linknya saya akan bagikan di sana ya, bagi Bapak Ibu Saudari. Kemungkinan besar setiap Rabu malam ya. Jadi channel Pastor Deso itu hadir Senin sampai Sabtu jam 7.30 waktu Indonesia Barat setiap pagi. Nanti malamnya Selasa dan Kamis. Selasa kemarin Ibu Gembala belum bisa karena ada hal-hal yang perlu dikerjakan ya Bapak Ibu Saudari. Nah nanti Kamis ini malam ada namanya program Bersih Jiwa Menyegarkan bersama saya. Ya Bapak Ibu Saudari, minggunya nanti kita ibadah jam 7 pagi dan jam 5 sore. Ya Bapak Ibu Saudari, itu nanti saya akan informasikan terus seperti ini supaya saudara mengingatnya. Oh ternyata channel Pastor Deso ada setiap hari. Kalau saudara rindu menonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara dapat menonton di channel YouTube Pastor Deso di aplikasi Simera. Di sana sudah hampir 800 atau mungkin 800 lebih khotbah yang sudah saya tampilkan di sana dari 1,5 tahun yang lalu. Jadi kalau dikumpulin sebenarnya udah ribuan Pak Bu. Tetapi baru saya mulai tampilkan di YouTube Bapak Ibu Saudari karena tema-temanya sangat memberkati. Ya, setiap firman Tuhan yang dibagikan tentunya di channel ini sangat memberkati. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati jiwa saudara terlebih dahulu. Ya, tonton kalau memang saudara rindu menonton, belajar, atau saudara rindu ya Bapak Ibu saudara mau belajar tema tentang kematian, tema tentang pernikahan, tema tentang parenting, apapun itu. Belajarlah dari tema-tema yang memberkati saudara. Atau mungkin dari yang banyak ditonton oleh orang. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Saudara terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Maafkan saya jikalau ada salah kata dalam setiap hidup saudara dan saya ya. Jadi tolong dimaafkan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu beribadah, kalau saudara ada di kota Depok, Jawa Barat, saudara dapat bergabung dalam pelayanan Pastor Deso. Namanya HOG Family Church, Bapak Ibu Saudari. HOG Family Church ya. Itu ada di daerah Depok Timur. Saya sendiri sebagai gembalanya bersama Ibu Gembala. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang mau dilayani, ya mungkin saudara ada di daerah Depok dan sekitarnya. Atau mungkin saudara di tempat saudara nggak jauh dari Depok. Saudara punya persekutuan atau saudara punya tempat, punya gedung. Untuk saudara dapat kita sama-sama ibadah, misalkan, Pastor boleh nggak ibadah sorenya di tempat kami, di daerah misalkan Tangerang, di daerah Bogor, di daerah mana lagi, Cibubur, misalnya yang dekat-dekat ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara punya tempat dan saudara itu bisa menampung orang, boleh saudara kontak-kontak kepada kami. Mungkin Bapak Ibu Saudari kita bisa untuk membuka pelayanan di sana kalau memang saudara punya tempat, punya tempat untuk beribadah ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Itu pun kalau saudara terberkati. Karena kemarin ada orang, Pastor
ada nggak di daerah Tangerang? Saya bilang belum ada Bapak, tapi saya terberkati, saya pengen datang. Ya pastor, tapi pastor jauh dari Tangerang, pastor di Depok. Ya sudah nggak apa-apa, saya bilang kalau memang bisa di channel Pastor Deso saja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudari punya tempat di daerah Tangerang, daerah Serpong dan lain sebagainya, saudara rindu untuk dilayani, ya khususnya sorenya Bapak Ibu Saudari, silakan saudara dapat menghubungi saya. Ya, biarlah semua boleh indah pada waktu Tuhan. Semua demi jiwa-jiwa, supaya kita Bapak Ibu Saudari menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa lewat setiap kehidupan kita semua, dan itu pun semua karena karya Roh Kudus, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita semua. Puji Tuhan. Saudara terima kasih. Jangan lupa saudara yang belum catat nomor WA saya atau belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara dapat masuk ke grup WA Pastor Deso Home ya. Di sana saudara bisa didoakan secara pribadi. Itu bedanya di grup itu. Saudara dapat tahu nomor saya bersama nomor Ibu Gembala ya. Saudara kalau ada pergumulan doa, update apapun, saudara bisa sampaikan langsung kepada kami. Biasanya saya akan langsung, Bapak Ibu Saudara atau istri saya nanti akan mulai chat, lalu kemudian nanti kami usahakan akan mendoakan Bapak Ibu Saudari lewat voice chat, atau kalau memang bisa ditelepon, kita telepon. Ya, saudara bisa catat nomor WA kami di 0851 7529 2029. Silakan saudara bisa catat. Hubungilah sekretariat kami semua untuk mengatur waktu saudara ya. Saudara, Pastor Deso hadir sebagai pelabuhan yang aman untuk kalian semua yang butuh bimbingan hidup ya, dan pendampingan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, gak perlu sungkan, rahasiamu terjaga, hatimu didengarkan. Mari kita berjalan bersama-sama karena kita tidak pernah sendirian. Jangan ragu ya Bapak Ibu Saudari, menyapa saya di nomor WA tersebut kalau memang saudara terberkati. Sampaikan nama saudara, dari kota mana, pokok doanya apa, atau pergumulan hidupnya apa. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saya akan usahakan untuk masuk di grup. Udah hampir sekitar 100 orang ya. Hampir 100 orang ada di grup WA Pastor Deso. Silakan bagi Bapak Ibu Saudari yang mau bergabung. Karena saudara terberkati di sana pun lebih lengkap lagi nanti saudara kayak tadi ya, didoakan. Mungkin ada renungan-renungan yang baru. Ya Bapak Ibu Saudari, tema-tema yang baru yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Atau mungkin ada update-update pelayanan dari kami akan sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua ya. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang dari Indonesia, dari Malaysia tadi, dari Singapura, dari Hong Kong, beberapa teman-teman semua yang dari Hong Kong, Tuhan memberkati ya. God bless you teman-teman semua yang dari Hong Kong. Dari tadi Amerika juga ada ya, California, Tuhan memberkati. Dari China, dari Taiwan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, bahkan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Sampaikan channel ini kepada teman-teman kita yang di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Saudara berikan testimoni hidup kalian, kenapa mereka harus menonton channel ini. Ya, jadi jangan cuma share status, tetapi bagikan kenapa mereka harus menonton. Bagikan testimoni kalian semua ya, gak usah perlu panjang-panjang, tetapi ketika mereka membacanya, oh iya ya, terberkati lewat channel ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya teman-teman semua yang dari Malaysia, God bless you. Yang dari Indonesia juga Tuhan memberkati. Yang kontra-kontra juga Tuhan memberkati kalian semua ya. Bapak Ibu Saudari, saya tidak akan menjawab kalian yang kontra-kontra Bapak Ibu Saudari. Biarlah kalian buat channel sendiri kalau kalian merasa diri kalian pintar dengan kontra-kontra itu. Atau kalian bergabung dengan channel-channel yang suka perdebatan. Di channel ini bukan karena saya tidak suka berdebat Bapak Ibu Saudari. Tapi saya malas sendiri berdebat Bapak Ibu Saudari. Karena frekuensinya saja sudah beda. Kitabnya sudah beda dan lain sebagainya. Saudara, jadi buat apalah kita berdebat? Kalau memang saudara meyakini keyakinanmu, yakini, jalani ya keyakinan saudara. Kami meyakini keyakinan kami di dalam Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Itu yang kami yakini. Jadi itulah yang saya selalu bawakan Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang mau belajar, bagi kalian yang mau kontra-kontra, ya gak apa-apa juga, silakan ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau nggak digubris, kalau nggak dijawab, ya jangan baper ya Bapak Ibu Saudari, biasa saja. Ya, hidup kita itu berdinamika. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa saja Pak Bu ya. Bahkan hamba Tuhan yang baik berkenan seperti ya Bapak Ibu Saudari, sudah banyak orang-orang yang kudengar sebagai hamba Tuhan, bahkan udah baik hidupnya. Ya, Bapak Ibu Saudari sudah jadi berkat hidupnya buat banyak orang, tetap aja dilukai orang. Bukan saja hamba Tuhan, Tuhan Yesus saja yang hidupnya sudah sebenar itu Bapak Ibu Saudari. Masih saja ada orang yang mau menyalibkan dia, ya. Masih ada orang yang mau menjual dia. Saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan pasti ketemu dengan orang-orang yang kontra. Jadi biasa saja kalau ketemu dengan orang-orang yang kontra ya. Tuhan memberkati juga buat teman-teman semua yang kontra-kontra. God bless you ya.
yang saya nggak kasih tahu namanya siapa. Tuhan memberkati. Saudara, saya mau undur diri. Salam dari saya, Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Teman-teman semua yang dari Malaysia jangan lupa bisa tulis nomor saya tadi ya, bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home biar makin kenal lebih dalam lagi buat kalian yang terberkati tentunya. God bless you ya. Yang dari Indonesia